banyak dipakai dan gratis ini adalah Mendeley ya. Mendeley gratis, kalau EndNote ini berbayar, jadi agak kerepotan gitu ya. Mendeley ini buatan Elsevier yang merupakan salah satu publikasi internasional berreputasi ya, Scopus ya. Jadi Mendeley ini adalah miliknya Scopus atau Elsevier. Jadi ada banyak nanti sistem referensi atau gaya atau style ya. Ada yang Chicago ya, dulu Harvard style, ada yang apa atau American Psychological Association, ini yang sering banyak dipakai di kita. STE terutama ini banyak yang menerapkan style atau gaya apa, American Psychological Association. Ada juga yang MLA, Language Association. Kemudian juga ada yang model penomoran ya. Jadi nanti stasinya pakai nomor 1, 2 atau dari Institute of Electric and Electronic Engineer ya, atau Vancouver. Nah, ini biasanya pakai nomor ya di dalam citasinya. Nah, nanti kita bisa mau menggunakan apa gitu. Apakah style yang Chicago, style apa, style apa, IEE atau Vancouver dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Cuman yang paling banyak itu kalau nggak apa ya Vancouver atau IEE ini ya, Institute of Electrical dan Electronic Engineer. Ini banyak dipakai ya. Kemudian apa itu Mendeley? Jadi Mendeley adalah salah satu program komputer untuk mengelola atau melakukan citasi secara otomatis ya. Ini dikembangkan oleh Elsevier atau yang memiliki Scopus ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Jadi software ini memang dikembangkan untuk membantu para peneliti atau autor dalam menyusun referensi. Kemudian Mendeley ini juga mempermudah kita dalam mengumpulkan citasi-citasi atau jurnal-jurnal yang sesuai dengan minat kita atau judul dari paper kita gitu ya, atau skripsi atau nanti tesis gitu ya. Mendeley juga dapat sebagai salah satu alat yang paling banyak digunakan karena free atau gratis ya. Kalau orang Indonesia sukanya gratis-gratis ya. Tadi saya sampaikan. Jadi walaupun gratis ini tidak mengurangi kemampuan dari Mendeley untuk mengelola referensi manager ya, atau referensi atau jurnal-jurnal yang kadang kalau kita mau satu-satu itu ribet atau lupa atau kelewatan ya. Tapi dengan ini kita hanya nanti memang di awal harus melakukan input dari jurnal atau artikel yang akan kita citasi. Sebelum memasuki ke langkah berikutnya, rekan-rekan semuanya silakan melakukan create account. Jadi Mendeley ini saat ini yang sudah ada yang desktop, ada yang online atau ke internet, tetapi kalau nggak salah mulai bulan November atau tahun ini, yang desktop ini akan dihentikan. Jadi nanti nggak ada update untuk software yang desktop, Mendeley desktop. Jadi Mendeley desktop itu kita bisa offline. Jadi kita bisa melakukan atau input jurnal yang kita miliki atau sesuai dengan kebutuhan itu di manual ya, atau di komputer kita, di desktop kita. Tetapi nanti kalau nggak salah November atau akhir tahun ini sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Kita nanti online. Jadi menggunakan jaringan internet. Jadi kalau kita nggak punya internet nanti nggak bisa gitu ya. Jadi kalau mau nanti mulus dalam menulis referensi manager, berarti kita harus selalu terhubung. Kalau di internet, di cloud itu kita kan mau dimanapun kita bisa panggil gitu ya. Mau laptopnya nanti kena virus, tetap kita bisa panggil jurnal-jurnal yang kita sudah kumpulkan gitu ya. Itu kelebihan dari kalau kita internet.
Jadi syaratnya Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan mahasiswa harus melakukan ini dulu ya, registrasi ya. Registrasi. Jadi harus berhasil. Kalau belum berhasil coba diulang. Biasanya passwordnya keliru atau passwordnya kurang panjang ya, kurang lengkap gitu ya. Jadi dipastikan ya, dan sampai hilang, karena kalau hilang nanti artikel atau jurnal sudah dikumpulkan ya hilang juga gitu ya, bersama dengan passwordnya. Jadi harus disimpan ya, simpan di komputer atau di mana gitu ya. Kalau nggak salah ya passwordnya minimal 8 ya, 8 huruf gitu. Silakan dibikin, atau nanti juga boleh ya setelah itu. Kalau sudah bikin kan kita bisa langsung praktek gitu ya. Tapi kalau nanti setelah praktek juga boleh gitu ya. Kemudian isikan email, jangan lupa nanti pakai email yang mana, boleh saja gitu ya. Tidak harus pakai Gmail atau apa, silakan. Nanti bentuknya akan seperti ini. Dan nanti akan ada sebelum tidak bisa dipakai ya, sebelum dikonfirmasi. Jadi pastikan dulu dikonfirmasi atau buka email dulu setelah daftar. Ya, setelah daftar buka emailnya, nanti akan ada konfirmasi bahwa email yang rekan-rekan sekalian masukkan sebagai register ini adalah benar gitu ya, bukan robot, bukan yang lain gitu ya. Jadi untuk memastikan. Nanti kalau sudah bisa login lah, nanti rekan-rekan semua nanti bisa tinggal masukkan saja. Jadi setiap mau mensitasi atau mau mengumpulkan jurnal atau artikel atau kita masukkan ke dalam Mendeley ya, kita harus login dulu ya. Kecuali desktop, kalau desktop mungkin bisa melakukan di manual dulu atau tidak terhubung internet, karena kita sudah download sebelumnya itu bisa ya. Kemudian kita baru masukkan ya, secara manual atau dengan entry ya, entry artikel itu. Kemudian nah ini nanti akan, karena ini agak yang versi lama ya, karena webnya Mendeley ini selalu berubah ya, atau dinamis ya, jadi tidak sama ya. Mungkin saat saya bikin PowerPoint ini gambarnya seperti ini, mungkin saat ini berbeda lagi gitu ya, karena terus dilakukan pengembangan ya dari Mendeley-nya, jadi akan berkembang terus ya. Tapi yang jelas berita atau di running text di Mendeley itu akan ditutup, atau untuk yang desktop yang open akan ditutup gitu ya, atau tidak ada pengembangan lagi. Jadi yang dikembangkan adalah yang online atau berbasis internet. Ini ya mungkin nanti diinikan ya, dicoba ya. Jadi saat ini masih ada yang desktop dan web ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Desktop itu bisa ada Linux, ada untuk Mac, ada juga Windows ya. Tadi yang saya share ke Pak Arief itu yang Windows, karena kebanyakan kan pakai Windows. Kalau mau pakai Mac ya berarti masuk ke Mendeley-nya ya. Ya, dicari, di download. Tapi nanti akan ini sudah nggak ada lagi gitu ya. Mungkin kalau nggak salah November atau akhir tahun gitu ya. Jadi nanti akan beralih full web, ya full web. Tapi sepanjang punya software atau sepanjang masih punya file master dari Mendeley desktop, ya bisa diinstal. Jadi bunyi keterangannya gitu ya, masih bisa dipakai lah gitu intinya. Cuma nanti untuk ke depan sudah mulai ditinggalkan atau mulai dikurangi gitu ya. Jadi nanti akan full online. Ya, gitu. Jadi ada desktop, ada web ini ya, yang kanan web gitu ya. Kemudian bedanya apa? Sebenarnya sama saja ya, cuman tampilannya agak berbeda gitu ya. Kalau yang desktop ini sebelah kiri, ini akan muncul di komputer kita ya. Di komputer kita ada drive C, drive D, kemudian Mendeley-nya ya. Nah, di sini juga kita nanti bisa membuat kelompok-kelompok atau membuat folder ya.
membuat foldernya. Kalau di web, versi web ini juga sama saja, hanya tampilannya agak berbeda sedikit ya. Tapi kalau sudah familiar, saya rasa nanti bisa dicoba ya. Jadi intinya sebenarnya sama, hanya kalau berbasis web ya mau tidak mau harus online gitu ya, harus online atau ada jaringan internet. Kalau nggak ada ya tidak bisa gitu ya. Nah kemudian ketika kita install, ini yang versi desktop, ini akan seperti ini pertama kali ya. Nanti bisa kosong atau masih kosong. Ya, kemudian di sebelah kiri ini nanti kita bisa bikin foldernya ya di sini ya. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, kalau nggak kelihatan ini yang ya kelihatan ya. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ya oke, sebelah kiri ini ya. Jadi ini nanti bisa di create, ini diturunkan ke bawah, nanti bisa di create foldernya untuk menampung misalkan sesuai dengan tema atau artikel, tema apa ya, kita bikin folder, misalkan ini ada, kita bikin default loan ya, atau kredit macet. Jadi nanti yang artikel-artikel di sini adalah artikel-artikel tentang kredit macet, atau misalkan pariwisata ya, berarti artikelnya ini tentang pariwisata dan seterusnya gitu ya. Ini jadi panel kiri ini akan mengatur kelompok referensi yang kita buat ya. Jadi harus kita buat ya, bukan mengelompokkan sendiri, tetapi kita buat. Kemudian di bawahnya ini adalah panel nama penulis ya. Nama penulis semuanya biasanya kalau all ya, nanti akan di sini semua nama penulis yang sudah dimasukkan. Kalau di tengah, panel yang tengah ini berisi file-filenya ya. Panel tengah adalah library yang menunjukkan semua dokumen. Kalau ada gambar merah-merah itu berarti ada PDF-nya atau file PDF. Tapi kalau tidak, berarti itu manual atau hanya ininya saja ya, daftar referensinya. Daftar referensinya ya misalkan tahun, nama, kemudian tapi filenya nggak ada ya, file PDF-nya. Kemudian sebelah kanan ini adalah detail untuk mengecek apakah setiap artikel yang kita masukkan nanti sudah sesuai dengan artikel atau judul yang kita masukkan ya. Terkadang ada juga, terutama dari jurnal dari Indonesia, itu nggak otomatis masuk ke kolom-kolom, nanti ada kolom misalkan judul, penulis, kemudian ada tahun, ada volume, nomor, itu tidak secara otomatis. Jadi kadang ada yang harus kita cek dulu ya, kita masukkan misalkan ada 5 artikel ya, kita harus cek satu-satu, terutama kalau dari Indonesia ya. Tapi kalau dari Elsevier itu sudah pasti ya, otomatis itu kita masukkan, mau masukkan 100 artikel itu bisa nata sendiri otomatis ya di detailnya. Jadi ada nama, ada penulis atau autor, ada volume, ada tahun gitu ya, secara otomatis itu. Itu kalau dari Scopus ya, secara otomatis. Tapi kalau jurnal-jurnal tertentu kita harus cek ya, terutama yang dari Indonesia. Lah untuk ngeceknya nanti di sebelah kanan ini panel untuk perbaikan. Ya, perbaikan. Kemudian bagaimana cara untuk bisa menyambungkan Mendeley dengan Word ya, agar bisa disambungkan aplikasi Mendeley dengan Word yang nanti kita akan menuliskan artikel atau skripsi atau tesisnya, maka kita harus ini di Mendeley kalau sudah diinstal ya yang versi desktop ini, jangan lupa klik tools kemudian install MS Word ya. Jadi nanti kita bisa lihat MS Word sebelum ada Mendeley nanti akan kosong seperti ini, di menu referensinya kosong, adanya ini ya, yang lain apa gitu ya, misalkan EndNote atau yang lain gitu ya. Jadi masih kosong, belum ada Mendeley-nya. Tetapi yang bawah setelah diinstal akan muncul ini. Kalau tidak muncul ini berarti belum tadi ya diinstal plugin-nya ya, atau plugin-nya belum diinstal. Kalau sudah diinstal nanti akan muncul ini, ada insert citation, ada
Open Mendeley ada insert bibliografi ya. Insert bibliografi ini untuk nanti menyajikan daftar referensinya. Ya, kalau sudah listasi, kemudian kita klik bibliografi atau insert bibliografi, nanti secara otomatis akan muncul semua artikel atau daftar pustaka yang tadi kita citasi sebelumnya. Ya, kemudian untuk yang plugin, untuk yang web browser ya, web browser kita harus juga install yang web importer, karena kita kadang nanti begitu kita search artikel, kadang kalau misalkan terutama yang free ya, artikel yang free secara otomatis dia akan menyala merah. Artinya itu bisa diunduh atau di download gitu ya, dan masuk ke dalam Mendeley kita. Tetapi kalau nanti ini adalah Mendeley desktop, maka harus selalu disinkronisasi gitu ya. Nanti kita praktekkan ya. Jadi ada install web importer, jangan lupa ya, install web importer. Kemudian berikutnya ya, setting Mendeley. Ini untuk yang desktop. Setting dilakukan untuk menentukan letak atau direktori file yang akan kita upload. Ya, jadi nanti secara otomatis file yang kita upload ke Mendeley itu lokasinya di mana gitu ya. Di folder apa? Dan nanti kita bisa melakukan setting ini dulu ya. Ini yang pakai desktop ya. Kalau yang di versi web nanti berbeda. Kalau yang desktop atau pakai Mendeley yang desktop, maka kita misalkan memilih drive D untuk menaruh file-file atau artikel jurnal yang kita masukkan ke Mendeley. Ya. Jadi ketika misalnya rusak kena virus atau berarti kita cari di mana gitu ya, nyimpennya gitu ya. Nah, kita misalkan memilih drive D. Kemudian pada folder Mendeley-nya kita letakkan misalkan di Mendeley gitu ya. Jadi kita bikin folder namanya Mendeley di D. Atau yang lain juga boleh ya. Yang penting kita harus ingat letaknya di mana. Karena otomatis nanti semua artikel atau file yang kita masukkan ke Mendeley akan masuk ke ini ya, drive ini ya. Nanti akan masuk ke sini semuanya. Kemudian merubah nama file PDF yang akan diupload. Apakah berdasarkan judul, pengarang, jurnal, ini secara otomatis. Jadi kita tinggal setting aja di situ ya. Jadi walaupun misalkan nama judulnya itu pakai huruf atau kadang kan artikel kalau kita download ada bukan nama judul ya atau judul artikel ya, tapi berupa angka ya. Angka apa ya misalkan. Ya, itu kan kesulitan gitu ya. Nah ini kalau kita sudah setting di sini, nanti otomatis akan nyusun sendiri judul, nama pengarang, tahun terbit gitu ya. Jadi kan lebih enak gitu ya. Jadi nggak usah kita merubah nama filenya dirubah dulu gitu, nggak perlu ya. Karena yang akan merubah otomatis dari Mendeley-nya. Gitu. Ya ini caranya klik tools, ya kemudian option, kemudian kita nanti setelah klik option akan muncul pilihan seperti ini ya. Pilihan, jangan lupa untuk klik di sini ya, organize my file. Ya, kemudian copy file to. Ya, kemana? Kita bisa browse. Ya, nanti pilih yang mana. Kalau kita bikin misalkan di drive D Mendeley ya berarti kita browse ke situ ya. Atau kita siapkan nama file yang lain juga boleh, folder yang lain, nama folder lain juga boleh ya. Misalkan dikasih misalkan bank artikel atau bank jurnal, misalkan bisa saja ya di folder D ya, jangan di C. Kalau di C nanti bisa kalau Windows-nya rusak ikut rusak juga. Kalau D agak aman gitu ya, relatif aman. Jadi silakan nanti bikin folder di D dengan nama yang sesuai keinginan Anda ya. Kemudian kita masukkan di sini. Karena tadi bikinnya Mendeley berarti nanti otomatis seperti ini ya. Terus ke sana. Kemudian kita pastikan kita mau urutannya
dokumennya tadi yang secara otomatis mau bagaimana. Misalkan urutannya yang saya pilih ini adalah nama filenya otomatis adalah author sama nama jurnal. Jadi nanti otomatis author atau penulis dengan nama jurnal. Nah, kita bisa tambahkan misalkan ini ya, year atau tahun sama title ke bawah. Jadi kita masukkan di kolom ini ya, di kolom file name ini. Kita bisa nanti masukkan. Misalkan tahun dulu ya berarti tahun year-nya di depan. Ya. Kemudian judul atau judul dulu atau penulis dulu berarti yang di depan itu adalah nanti otomatis ya nama filenya akan berubah sesuai urutan yang kita inginkan di sini gitu ya, yang kita buat di sini. Kemudian kalau sudah ini oke, klik apply gitu ya. Oh, berarti sudah oke. Langkah selanjutnya bagaimana sekarang menambahkan dokumen atau menambahkan library-nya ya, dokumen-dokumen atau artikel. Ada beberapa langkah atau cara. Ada yang melalui add atau bisa melalui file add, ya. Bisa langsung sekaligus satu folder. Ya, misalkan kita udah download nih satu folder tentang apa gitu juga bisa langsung, atau bisa satu-satu artikel ya, nanti di sini ya bisa file atau kolom add ini ya, diklik ya. Atau misalkan yang lain atau dengan folder gitu ya. Kemudian nanti tampilannya setelah ini kan sudah banyak ini ya, kalau ini sudah banyak ini artikelnya ya. Yang tengah itu nanti isinya adalah artikel apa saja. Yang sebelah ini adalah penulisnya. Yang kanan ini adalah nanti akan masuk di sini. Kemudian untuk detail dokumen nanti bisa dibuka view detail dokumen untuk mengecek tadi ya, yang misalkan tidak sesuai karena terutama dari jurnal di Indonesia. Biasanya ya ada yang sudah mengisi, ada yang tidak ya. Atau kadang judul masuk ke penulis atau penulis masuk ke judul, itu sering terjadi ya. Kalau artikel atau jurnal dari Indonesia ya. Kecuali Scopus ya, karena buatannya Scopus jadi mereka otomatis gitu ya. Otomatis masuk sendiri. Kemudian ini cara menambahnya ya. Tadi yang sampaikan mau pakai add file ya, atau pakai icon plus nih ya. Nah ini ya, ini contohnya akan klik kan, kemudian filenya apa gitu ya, kita masukkan. Nah setiap tadi artikel atau jurnal yang kita masukkan ke sini, nah, otomatis nanti akan kesimpan tadi ya, yang di Mendeley tadi ya, atau nanti apalah yang dibikin rekan-rekan semuanya ini ya. Kalau menambahnya satu folder yang berisi artikel-artikel ya berarti pilih add, terus pilih yang add folder gitu ya. Itu juga bisa ya. Jadi nanti akan otomatis di sebelah kiri sini akan muncul folder yang kita upload yang berisi artikel ya, atau pengelompokan secara otomatis. Atau bisa satu-satu ya. Kalau amannya ya satu-satu ya. File add file ya. Kemudian nanti cari yang kita mau masukkan. Atau entry ya. Ini ada entry manual. Jadi kita bisa masuk secara manual. Secara manual itu kalau kita tidak punya artikel, jadi kita bisa masukkan apa dulu ya. Misalkan buku gitu kan nggak ada filenya gitu ya. Maka kita harus masukkan apa? Secara manual gitu ya. Misalkan buku atau koran, majalah gitu ya. Maka kita masukkannya adalah secara manual. Kalau ada filenya sih tinggal file ya, add file ya. Kemudian kita masukkan ya. Oke gitu ya. Nanti akan masuk ke dalam Mendeley-nya gitu. Nah, kalau manual maka kita pilih klik icon kayak tadi hampir sama, tapi pilih yang add entry manual ya.
Nah, manual seperti ini. Apakah buku atau jurnal ya, nanti dipastikan ya. Kemudian kalau buku berarti kita harus memastikan ya buku ya. Kemudian nah ini ya di tipenya apa? Jurnal atau buku. Kalau buku pastikan buku judulnya apa ya, kita ketik manual, kemudian penulisnya, tahunnya, kemudian apa kota ya, kota terbit atau penerbitnya siapa, kalau ada URL ya URL, kemudian kalau ada ISBN berarti tuliskan ISBN, kemudian jangan lupa publishernya, misalkan Gramedia atau yang lain. Ini buku ya. Kalau tidak ada filenya berarti pakai manual. Atau jurnal tetapi apa nggak tahu filenya ya berarti manual gitu. Itu bisa ya. Jadi ada langsung file kita masukkan atau manual atau entry manual ya ke dalam Mendeley. Ini untuk menambah dokumen-dokumen di dalam Mendeley yang sesuai kita ya. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi kalau kita misalkan baru nambah satu ya, nah sebelah kiri kan ini ada nama-nama penulisnya gitu ya. Kemudian sesuai dengan foldernya. Kalau kita mau masukkan di folder apa, berarti kita pastikan folder ini yang kesorot ya, atau kita klik ya foldernya, baru file add gitu ya. Nanti add apa atau manual ya berarti add manual entry. Kalau ada filenya ya berarti add file cari. Nanti seperti ini masuk di sini di tengah ini ya. Nah, kemudian klik sebelah kanan atau cek di sebelah kanan ini. Ini adalah detail dari artikel atau PDF yang kita upload atau kita masukkan ke dalam Mendeley. Nah, ini kita harus cek dulu. Kalau di sini tidak muncul, silakan di atas itu ada menu view ya. Di sini ada menu view. Kemudian dibuka nanti ada detail dokumen. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, pastikan judulnya siapa. Ya. Karena ini kalau kita double klik file ini PDF yang sama seperti ini, double klik itu nanti juga akan terbuka ya, akan sehingga kita bisa ngecek secara langsung judulnya siapa, penulisnya siapa gitu ya, nama jurnalnya benar atau tidak dan seterusnya. Ini di sini. Kemudian di bawah sebelah kanan ini ada older setting. Ini bisa kita klik kalau kita tidak ingin pekerjaan kita dilihat orang lain. Ya, berarti kita klik older setting. Tapi kalau biarkan saja, ya nanti berarti orang lain bisa melihat jurnal atau artikel yang kalian atau rekan-rekan semua dikumpulkan, gitu ya. Tapi kalau ini dicek, berarti orang lain nggak bisa lihat, gitu ya. Di apa termasuk di internet. Jadi nanti pastikan ini dicentang atau tidak ya. Kemudian, nah contoh lain ini ya tadi ya checkbox gitu ya, order setting, cek, dicek ini agar pekerjaan kita tidak dilihat orang lain atau dibaca orang lain dan sebaliknya gitu ya. Nah, jadi pastikan dicentang atau tidak, kemudian sesuaikan nama, judul gitu ya, tahun terbit, volume gitu ya. Ini dipastikan semua. Kalau abstrak tidak harus diisi ya, karena biasanya kalau referensi itu kan isinya autor ya, tahun, kemudian judulnya, kalau artikel berarti volume, nomor ya, nomor kemudian halaman. Tapi halaman kadang ada kadang tidak ya. Kalau yang bagus ya dikasih halaman ya. Halaman kemudian abstrak kadang kalau filenya adalah dari Scopus otomatis ya, abstrak muncul. Kalau tidak ya kita manual, kita harus kopikan di sini gitu ya. Abstrak ini akan mempermudah kita menyeleksi artikel yang akan kita pakai atau kita gunakan gitu ya. Itu kemudian berikutnya bagaimana menambah referensi secara manual tadi ya. Ada bagaimana menambah secara manual. Setelah klik file atau tanda icon plus ya, ada gambar plus, add entry manually. Ya.
Nanti kita pilih kalau buku pastikan di sini tipenya adalah book. Ya. Kalau misalkan apa ya tidak terdefinisi berarti generik ya. Atau misalkan wawancara hasil wawancara ya hearing ya. Misalkan. Atau generik juga bisa ya hasil wawancara misalkan. Atau book section. Book section itu kadang ada buku yang misalkan dipublish tapi hanya bab tertentu ya berarti pakainya book section. Karena ada buku yang per chapter itu ya, per chapter judulnya ada, nama pengarangnya ada, berarti pakainya book section. Nanti ada di bab berapa atau section berapa. Tapi kalau buku penuh ya pilih book ya, book gitu ya. Kemudian di sebelah kanan atau di ke bawah ini harus diisi semuanya, terutama kota ya, kemudian judul, penulis, kemudian kota, kemudian nama penerbit ya, jangan lupa ya nama penerbit. Kalau sudah semua baru klik save. Itu untuk memasukkan buku secara manual. Misalkan referensi dari web atau dari halaman web. Berarti kita pilih web page ya. Di sini ada web page, kemudian tipenya web page. Judulnya apa? Kadang website itu ada yang ada judulnya, kadang ada penulisnya gitu ya. Sesuaikan aja kalau misalkan dari Suara Merdeka gitu ya, judulnya apa, nanti kan ada penulisnya terkadang. Tapi kalau tidak ya pakai Suara Merdeka gitu ya, tahun, page-nya ya, misalkan page jalan-jalan gitu kan, Suara Merdeka itu ya, yang apa seksi jalan-jalan atau apa gitu ya di Suara Merdeka ada. Ya nanti disesuaikan aja ya. Kalau web page berarti pastikan tipenya web page. Kemudian ini yang manual ya, karena tidak ada filenya, jadi terpaksa kita harus manual. Kemudian ini kalau menggunakan citasi web, coba nanti rekan-rekan semua buka Google Scholar, ya. Cari kata apa ya, misalkan pengaruh suku bunga terhadap kredit perbankan. Ya. Atau kita kalau sudah punya Google Scholar ya kita masuk aja Google Scholar apa gitu ya. Nanti akan muncul ya. Kemudian ada tanda dua kutip ini. Ya, ini fungsinya untuk mengkutip atau mensitasi. Ya. Kita klik saja di sini. Ya, kemudian nanti akan muncul citasinya yang macam-macam ini ya, kita mau yang mana gitu ya. Ini macam-macam ini, kita pilih aja. Kalau kita pakai Mendeley itu berarti pakainya Refman ya. Jangan lupa kita klik yang Refman, referensi manager. Kalau EndNote ya EndNote ya. Atau yang lain bisa. Tapi yang karena kita Mendeley berarti kita harus citasinya ada klik Refman. Ini yang secara langsung ya, atau sudah apa di Google Scholar atau di website lain yang sudah muncul citasi. Kadang di Scopus juga ya ada muncul citasi. Kalau kita site seperti ini, nanti yang masuk itu ya referensinya. Jadi filenya nggak ikut masuk, gitu ya. Nah nanti kita bisa tambahkan kalau ada filenya. Ya. Jadi kita harus klik Refman. Nanti munculnya di di download ya, Refman download. Kemudian untuk memasukkan ke dalam Mendeley itu pakainya nanti import ya, file import ya. Misalnya belum di ini ya, tak berikan caranya ya. Nanti kalau kita download Refman ini pakainya adalah file import ya, import. Nah, nanti yang cari yang Refman ya, file import. Ini untuk yang citasi dari web atau Google Scholar atau Scopus ya. Kadang ada muncul gini, site gitu ya. Tanpa tanda kutip 2. Kemudian bagaimana cara membuat citasinya sekarang? Kalau tadi memasukkan file, ada berbagai file atau artikel ya. Sekarang adalah membuat citasi. Cara membuat citasi agar otomatis, maka
kita harus perhatikan dulu. Yang pertama adalah body notes. Ya. Pilih dokumen yang akan disitasi. Ya. Ini kalau kita buka ya, atau kita punya filenya. Ya. Nah, berarti kita bisa buka body note, atau kita kemudian kita pastekan di Word. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita bisa melakukan parafrase, gitu ya, agar tidak sama persis, gitu. Jadi kita membuat citasi tapi dengan body note. Jadi kita rubah dulu di dalam Word, ya. Kalimat aslinya misalkan kurs merupakan variabel makroekonomi yang turut mempengaruhi volatilitas harga saham. Maka kita bisa rubah harga saham itu dipengaruhi salah satunya adalah variabel makro yaitu kurs, ya. Baru kita citasi, ya. Cara mensitasinya bagaimana? Cara mensitasinya di Word ini kita klik kursornya kalau di akhir kalimat, ya, berarti kita klikkan kursornya di akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat, kemudian klik ini ya tadi di MS Word insert citation dari Mendeley. Nah, kita klik. Ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini dialog. Kita klik aja go to. Setelah go to Mendeley nanti akan terbuka. Nah, kita cari file atau library yang akan kita citasi, atau di sini kalimat ini tadi kita ngopi dari punyanya siapa, maka kita sorot, ya, mana misalkan di sini ya adalah punyanya Kewal, ya, Suramaya misalkan, ya, kita sorot. Kemudian yang keempat, langkah keempat adalah klik ini, ya. Klik tanda kutip 2. Tanda kutip 2. Nah, baru nanti akan masuk ke sini. Hasilnya ini. Kewal, 2012. Gitu ya. Nah, ini kita bisa edit, ya. Misalnya, kurungnya yang dikurung itu tahun. Ya. Maka ini kurung awalnya ini kita buang, komanya kita buang, terus tambah kurung depan angka 2. Ya. Ini untuk yang citasi di awal kalimat. Ya, jadi kalau citasi di awal kalimat, maka yang dikurung adalah tahun. Misalkan menurut Kewal tahun 2012 harga saham dipengaruhi oleh salah satu variabel makro yaitu kurs. Itu berarti di awal kalimat, ya. Jadi kalau citasi di awal kalimat yang dikurung adalah tahunnya. Tapi kalau yang di akhir kalimat seperti ini yang dikurung adalah nama atau autor dan tahun. Gitu ya. Ini cara melakukan citasinya. Kemudian berikutnya juga sama yang lain. Misalkan kita ngetik gitu ya, kemudian kita masukkan. Nah, ini di awal kalimat nih. Berarti kita letakkan kursornya di depan sini. Misalkan menurut. Nah, ini menurut siapa gitu ya kan. Menurut ini, ya. Berarti kursinya taruh di sini. Dan sudah, ya, bla 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 gitu ya. Maka kita taruh di sini. Yang kedua, insert citation. Yang ketiga, go to Mendeley. Yang keempat, ya, jangan lupa pastikan ininya atau artikelnya yang kita citasi itu yang apa, yang mana gitu ya. Kita sorot dulu atau kita klik, ya. Kemudian baru kita klik ini ya. Tanda kutip 2 ini sebagai citasinya, diklik ya, nanti otomatis akan muncul di sini. Nah, nanti awalnya memang nanti kurungnya ini di luar ya, jadi kurungnya itu pasti namanya itu masuk dalam kurung ya, awalnya itu semuanya. Maka kita harus hapus dulu atau kita kurungnya dipindah. Nanti akan muncul dialog apakah akan tetap pakai perubahannya, ya, klik yes saja gitu ya, sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, keep manual edit atau undo. Nah, kalau undo ya nggak jadi gitu ya, kita klik manual edit ya, karena
kalau sebelumnya kan nanti kurungnya misalkan ini ya di nama penulisnya kan di dalam kurung ya. Padahal kutipan di depan yang dikurung harusnya adalah maka harus dirubah ya formatnya. Jadi yang dikurung setelah tahun. Nah, maka nanti akan muncul dialog box apakah has been manually edit, keep manual edit, gitu ya, manual edit. Jadi lebih mudah ya kalau kita mau misalkan diedit-edit, misalkan kadang nama muncul sama nama panjang atau nama singkatannya itu muncul juga. Itu kan perlu dihapus ya karena kita biasanya pakai satu nama, satu suku kata nama ya. Itu ya, karena kadang Mendeley itu ada misalkan misalkan Imam Ghazali itu bisa terjadi tulisannya di dalam naskah itu misalkan Imam Ghazali itu I Ghazali gitu ya. Padahal I-nya kan harus dihapus. Maka I-nya dihapus saja. Nah, nanti ya akan muncul ini ya. Kemudian keep manual edit gitu ya. Jadi harus dicek gitu ya karena kadang kayak kita harusnya Ghazali saja, Ghazali tahun 2019 misalkan, kadang ada I-nya ya, Ghazali, I misalkan. Itu I-nya kan harus dihapus ya kalau di dalam naskah itu. Jadi hanya Ghazalinya saja yang kita tulis di dalam naskah. Nah, kemudian kalau sudah lengkap atau semua tadi disitasi dan sudah yakin sudah benar, ya untuk memunculkan referensi maka kursor taruh di paling belakang, ya, paling belakang, ya. Kemudian klik insert bibliografi. Nanti akan otomatis semua artikel yang kita citasi itu akan muncul di sini referensi. Ya. Ya ini kemudian nih juga ya, ini kan kita bisa mengecek ya. Jadi daftar pustaka misalkan judul ini sebaiknya bukan huruf besar semua ya, tapi huruf kecil. Ngerubahnya di mana? Ngerubahnya harus dari Mendeley-nya. Ya, dari Mendeley-nya kita rubah ke bentuk huruf yang kecil ya, jangan huruf besar semuanya. Biar seragam gitu ya. Ini nanti dipastikan atau dicek ya ketika mau memasukkan file ke dalam Mendeley. Di detail dokumen ya. Dicek misalkan kok huruf besar semua, kita ganti yang kecil ya. Kecil. Dikecilkan semuanya aja ya. Atau setiap kalimat yang besarnya saja. Kalau ini berarti kita bisa edit di detail dokumennya, dicek. Kemudian tadi memilih style. Stylenya mau apa yang dipakai? American Psychology Association atau yang lain. Kalau yang nomor, jadi di dalam naskah nanti munculnya nomor ya. Misalnya menurut siapa itu nulisnya adalah menurut nomor 1 misalkan atau menurut nomor 2 gitu ya. Nah itu berarti pakainya IEE gitu. Kalau yang standar atau yang banyak kita pakai yang ini ya American Psychology Association. Yang terbaru itu adalah edisi 7 ya. Edisi 7 ini ada edisi 6 ada edisi 7. Ya. Jadi silakan mau pilih yang mana ini ya, stylenya. Ya. Kalau di STE sih stylenya biasanya pakainya yang ini ya apa ya style apa ya atau American Psychology Association. Kemudian tips menggunakan Mendeley. Jadi setelah kita memasukkan, kita jangan lupa ya atau jangan lupa selalu mengklik ini ya sinkronisasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar file yang kita sudah masukkan ke dalam Mendeley itu tersimpan di web juga ya, di web Mendeley-nya atau di web Elsevier-nya gitu ya, di mendeley.com. Saat ini kalau nggak salah kita bisa nyimpan di situ sampai 2 GB. Jadi 2 GB itu udah ribuan
artikel itu yang bisa kita simpan, gitu ya. Nah, selalu disinkronisasi. Kalau tidak nanti begitu membuka di tempat lain ya tidak update nanti. Atau kadang bisa hilang gitu ya filenya gitu. Jadi selalu disinkronisasi ya biar masuk ke Mendeley-nya gitu ya. Sehingga kita mau buka dimanapun itu tidak masalah gitu ya. Jika kita tidak bawa laptop atau komputer ya tidak masalah, kita bisa unduh dari mendeley.com. Jadi selalu disinkronisasi. Kemudian bagaimana menghindari plagiarisme? Memang kita agak sulit ya untuk benar-benar menghindari. Makanya biasanya ada toleransi ya, kalau nggak salah ya ada yang 20%, ada yang 10% gitu ya. Ya mau tidak mau kita harus melakukan tadi parafrase, merubah kalimat gitu ya, merubah kalimat. Dan bisa gunakan tools ya. Ada Quillbot, ada macam-macam itu ya untuk melakukan parafrase ya. Kalau bahasa Inggris ya yang bagus pakainya Quillbot. Quillbot itu ada yang berbayar, ada yang free ya. Kalau sedikit pakai Quillbot ya gratis ya. Tapi kalau banyak bisa beli di Shopee ya, akunnya. Quillbot. Nah, itu bisa untuk parafrase kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ada spinner, ada apa lagi ya? Macam-macam ya, bisa dicari di Google. Jadi nanti bisa digunakan itu untuk melakukan parafrase secara otomatis. Jadi misalkan kita sama persis, padahal kita mau kutip gitu ya tentang tadi ya, misalkan tentang teori ya, apa tadi harga saham ya karena kurs misalkan. Nah itu bisa pakai itu tadi ya, cari aja parafrase online bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang free banyak. Itu bisa juga ya, boleh-boleh saja ya. Yang penting nanti hasilnya dicek juga ya. Jangan misalkan kalimatnya berubah tapi nggak nyambung, kalau dipaksakan ya nggak boleh gitu ya. Jadi kalimatnya harus tetap nyambung tapi berbeda atau tidak sama dengan yang kita misalkan citasi atau jurnal lain. Jadi untuk menghindari itu atau mengurangi, kita harus menggunakan ide atau pendapat dan teori orang lain. Kemudian setiap fakta dan data statistik, grafik, gambar yang bukan merupakan common knowledge, ya, kita harus dikasih sumber ya maksudnya ya. Kemudian mengutip atau memberi tanda pada tulisan atau orang lain kalimat langsung dengan tetap menyebutkan sumber. Jadi intinya kita harus selalu kalau memang itu adalah tulisan orang lain, maka kita harus selalu citasi ya atau menyebutkan sumbernya. Ya. Jangan kita misalkan sembarangan mengutip ya, atau kita sering mungkin tidak sadar ya copy paste gitu pindahkan gitu ya. Jadi kita lakukan dulu parafrase, nah baru kita citasi. Karena kalau tidak pasti nanti kalau dicek Turnitin atau yang lain pasti akan tinggi. Gitu. Itu bisa nanti pakai apa menggunakan software aja ya, bisa kok lebih. Yang penting kita harus cek ya kalimatnya benar apa tidak. Nah, kalau tidak menggunakan software manual ini ada melakukan parafrase menurut Knowles ya 2007. Baca dan baca lagi yang asli hingga kita mengerti. Ganti sebanyak mungkin kata dari bacaan dengan sinonim yang cocok. Ganti bentuk tata bahasa, misalnya kalimat pasif menjadi kalimat aktif atau sebaliknya. Dan menggunakan kata-kata yang sama. Misalkan kecuali kata-kata yang tidak ada sinonimnya, misalkan unsur kimia, nama tempat, nama orang, penyakit dan lain-lain. Nah, ini kan tidak bisa ya. Kemudian jangan buat urutan cerita yang sama dengan bacaan asli. Kemudian kelompokkan, gabungkan, susun ulang ide-ide dari bacaan asli tanpa mengubah makna. Jadi intinya sama, tapi kalimatnya berbeda. Itu boleh-boleh saja. Tadi ya yang di atas ya. Nah, itu cara melakukan parafrase. Ya. Contoh lain ini misalkan ini ya.
Ini kan intinya sama nih, tapi kalimatnya berbeda gitu ya. Nah, ini jadi sekaligus mengutip sekaligus melakukan parafrase. Jadi ini untuk menghindari tadi ya plagiasi atau Turnitin yang tinggi ya. Jadi bukan mengakali Turnitinnya ya, kadang ada juga itu yang mengakali 0 jadi misalkan huruf O jadi 0 gitu ya. Atau misalkan spasi dikasih titik atau S diganti angka 5. Itu tidak bijak gitu ya, karena nanti jadi tidak berbunyi tulisannya. Kemudian ada sumber referensi yang gratis atau kita bisa gunakan ya, ada Google Scholar, ada DOAJ, ada jurnal LIPI, ada e-resources Perpusnas, ada portal Garuda, ada macam-macam ya ini. Ada yang Science Direct juga bisa kok. Science Direct itu juga ada yang open access, nanti bisa dipilih dicentangi yang open access saja. Karena ada yang berbayar ya. Science Direct misalkan atau Scopus. Scopus juga bisa cari yang open access. Nah, itu berarti gratis. Kalau tidak ya berbayar, harus bayar gitu ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan, dipersilakan. Atau saya kembalikan dulu ke Arif. Ya, dipersilakan yang ingin bertanya. Nanti langsung jawab apa 3 orang, Pak? Boleh kumpul 3 orang dulu. Oh ya. Ya, siapa yang mau bertanya, dipersilakan. Bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Purwanto, Pak. Muhammad Izin Purwanto. bertanya, saya itu kadang-kadang kesulitan ketika itu, Pak. Menulis referensi hasil wawancara gitu, Pak. Minta penjelasannya detail gitu, Pak. Terima kasih. Kurang jelas, Mas. Putus-putus ya? Ya. Sebelumnya suara saya ya, apa lewat chat aja, Pak ya? Soalnya sini. Oh ya, boleh bisa juga. Ya, gitu. Oh, gitu. Ya. Coba saya ceknya dulu. Ya, nanti di chat enggak apa-apa. Siapa lagi selain Muhammad Purwanto? Siapa lagi, ayo? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmah, Pak. Apa namanya? Hikmah. Hikmah. Iya. Sebelumnya ini tadi kan saya sambil praktekkan juga untuk upload filenya. Nah, ini tadi ada beberapa file saya yang saya upload. Itu di form year sama publish in, itu kan beberapa ada yang muncul sama ada yang nggak muncul. Itu kira-kira bermasalah nggak ya, Pak? Maksudnya munculnya gimana? Biasanya kan kalau kita upload file, itu kan nanti di authors itu juga ada. Title-nya juga muncul, year, publish in, sama edit-nya juga muncul. Nah, ini ada beberapa file saya itu, yang saya upload, itu cuma muncul di authors, title, sama edit. Kira-kira bermasalah nggak ya, Pak? Terima kasih. Ya. Yang lain? Ya, yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya jawab dulu dari Mbak Hikmah ya. Jadi, ya tadi saya sampaikan di depan ya, biasanya kalau artikel atau jurnal-jurnal dalam negeri atau di Indonesia, itu tidak secara otomatis bisa masuk ke sesuai kolomnya. Itu yang tadi ya.
Misalkan nama masuk ke judul atau judul masuk ke nama dan sebaliknya. Atau kosong itu yang muncul hanya judulnya saja atau kadang judul lainnya gitu ya. Maka selalu dicek dulu. Itu nggak masalah ya. Yang penting kita cek, kemudian kita ceknya di detail dokumen ya. Kita sesuaikan ya, kita tulis ulang misalnya judulnya yang benar apa, penulisnya siapa, volumenya berapa, ya, terus tahunnya. Nah, harus dicek itu. Kecuali Scopus, ya kalau Scopus secara otomatis akan ngisi ya dengan apa sesuai ininya. Karena memang yang bikin Scopus Elsevier, jadi semua file yang kita download dari Scopus secara otomatis pasti akan masuk ya, jadi lengkap gitu ya, jadi sesuai. Tapi untuk yang dari Indonesia itu memang banyak yang tadi yang tidak sesuai. Judulnya misalkan A, tapi yang masuk B gitu ya. Yang lainnya kosong, gitu udah banyak gitu yang sering terjadi begitu. Itu tidak masalah, kita cek aja ya. Makanya kalau kita upload harus selalu kita cek dulu, benar apa tidak gitu ya. Jadi harus dipastikan benar. Karena kalau di sini salah nanti begitu di apa kita insert bibliografi ya salah semua nanti, gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan selalu dicek di detailnya. Misalkan tadi ya di referensi kok judulnya huruf besar semua, kita harus rubah dulu menjadi apa biar hurufnya itu kecil semuanya gitu ya. Jadi referensi gunakan huruf kecil ya, jangan besar semua. Dan apa judul kemudian yang lain juga. Itu ya Mbak Hikmah. Terus tadi yang Mas Baik Pak, terima kasih. Muhammad Purwanto. Oh, Muhammad Purwanto ya, kesulitan mencantumkan referensi hasil wawancara. Hasil wawancara itu sebenarnya kan itu field note ya, atau sama juga dengan catatan lapangan. Kalau memang itu wawancara, masukkan aja tadi di hearing atau general, general ya tipenya ya, hearing atau general. Kemudian pastikan misalkan namanya siapa gitu ya, terus judulnya. Kalau tidak ada judul ya nanti bisa pakai apa ya, manual berarti ya, gitu ya, pakainya manual kalau hasil wawancara, kalau memang di apa mendelingnya kesulitan. Tapi kalau bisa membuat reka-reka sendiri nggak masalah ya, bisa pakai yang general atau bisa pakai yang hearing itu. Tapi kalau terpaksanya nggak bisa, ya kalau terpaksanya nggak bisa ya manual saja nggak apa-apa sih. Karena kalau hasil wawancara itu kan nanti kita lampirkan ya, itu kan berupa sebenarnya field note ya, atau catatan lapangan atau hasil wawancara gitu ya. Yang ini biasanya kan untuk yang kualitatif gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti bisa manual atau mau menggunakan Mendeley, silakan Mas Muhammad Purwanto. Ya, ada yang lagi bertanya? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi saya sudah install itu aplikasinya kan, tapi nggak bisa dibuka, itu karena apa ya Pak kira-kira? Tidak buka, dia pesannya apa tulisannya? Tidak bukanya itu apa? Tidak bisa bukanya itu ada notif apa ya, pesan apa? Ada nggak pesannya apa gitu? Iya ada Pak, tadi tak kirim di grup. Oh, di grup? Ya. Bentar, Tapi ya. belum direspon Pak. Yang kayak apa sih? Sebentar. Jadi bisa terjadi kalau tidak bisa itu diulangi lagi ya, atau mungkin salah ini filenya tidak lengkap, atau
salah loginnya ya. Biasanya kan itu ya, muncul loginnya salah gitu ya. Tadi saya download lewat web juga nggak bisa, Pak. Kalau web sekarang udah nggak bisa memang ya. Tadi Oh. kayaknya sudah mau dihentikan dari webnya itu. Kalau yang desktop, jadi nanti ke depan itu Mendeley itu akan full online. Makanya saya kirimkan itu yang lama, itu versi lama. Jadi nggak ada pengembangan baru lagi untuk yang desktop. Nah, mungkin itu ya, karena nanti yang ke depan itu akan full online. Jadi nggak bisa, kalau saat ini kan saya punya tadi yang saya kirimkan itu masih bisa dipakai sementara ini ya. Tapi nggak tahu sampai kapan bisa. Kalau menurut di webnya Mendeley sih masih tetap bisa dipakai yang desktop ini. Cuma nanti di websitenya sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa download lagi, jadi pakainya online. Apa sih? Nah ini kan bisa, ini kan kamu klik run aja toh. Do you want to run like this? Ini adalah, ini belum diinstal kalau ini. Ini yang di grup ya. Ini kan Iya, tulisannya. Iya, ini kan run. Ya ini Ya, belum run. diinstal. Itu baru. Oh gitu. Oh, Iya, iya. baru klik run, nanti baru nginstal. Gitu. Ini kan konfirmasi apakah mau diinstal atau tidak. Kalau install berarti klik run. Kalau Oh, cancel ya gitu. berarti tidak jadi gitu. Oh iya. Ya udah Iya. Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lainnya? Pak izin bertanya, berarti untuk yang desktopnya nggak pakai Windows, langsung ke websitenya aja ya Pak? Langsung ketikin di Google alamat websitenya gitu ya? Iya, bisa langsung atau bisa desktop. Kalau langsung berarti nanti konsekuensinya harus punya koneksi terus ke internet. Harus koneksi terus. Kalau tidak nanti ya pas bikin ini nggak bisa ya. Jadi pastikan kalau misalnya nanti mau ngutip atau mau bikin bibliografi atau daftar pustaka ya harus internetnya nyambung terus atau bagus ya. Gitu. Terus misalkan tiba-tiba koneksinya terputus gitu Pak, koneksi internetnya terputus, apakah hilang gitu yang kita cari atau bagaimana? Tidak, kalau sudah kita simpan tidak akan hilang karena itu disimpan di servernya Mendeley. Cuman kita akan ada jeda nunggu koneksinya tersambung lagi. Asalkan sudah disimpan di Mendeley-nya ya. Gitu, enggak masalah, enggak akan hilang. Sepanjang sudah disimpan di Mendeley, misalkan klik add gitu ya di Mendeley web importernya, ya enggak masalah, itu akan tersimpan di servernya Mendeley, jadi nggak akan hilang. Cuman karena koneksi itu menghubungkan komputer kita dengan Mendeley ya pasti ada jeda, berarti nanti nunggu koneksi kembali gitu. Baik Pak Himawan, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Ya, ada lagi. Ada yang sudah mencoba gitu ya. Mencoba install, coba nyari. Ya, ada lagi enggak? Gimana Pak Iman? Ada lagi tidak ini, mumpung masih. Ya. Masih kurang beberapa menit. Nanti materi mohon dikirim Pak ke WAG. Ya, nanti saya kirim ya. Jangan. Ya, jadi
nanti bisa praktek sendiri. Sebenarnya gampang sih, bisa langsung bisa gitu ya, karena mudah daripada ENUT ya. ENUT itu berbayar, tapi ya itu agak repot, lebih sulit lagi itu. Pembiasannya agak agak susah ya. Kalau menurut saya, tapi masing-masing orang kan punya ini sendiri ya. Karena berbayar juga gitu ya. ENUT itu berbayar. Kalau Mendeley itu gratis ya, free. Ya, ada yang Jali? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, mungkin bisa ditutup ya, Pak ya? Ya, kalau nggak ada yang tanya ya sudah. Oke, nggak ada. Bagaimana? Nggak ada yang bertanya? Nanti hasil ini kita rekam, kemungkinan kita bisa unggah di YouTube juga nanti. Dan materi nanti juga dikirim ke WAG. Mungkin sudah cukup gitu ya, karena sudah jam 9 lebih. Ada yang tanya lagi? Jelas, Pak. Oh ya, bro. Ya, Mas Han Julian. Materinya nanti di-share di grup ya, Pak? Yang Ya, PDF. nanti materi kita share di grup. Yang videonya di grup juga atau di YouTube? Nanti di YouTube aja atau mungkin di YouTube nanti kita share di alamat ininya YouTube-nya. Mungkin ada lagi. Jadi lebih baik bertanya sekarang, nanti saat menyusun tidak bertanya pada dosen pembimbingnya, sudah tahu gitu ya. Atau mungkin kalau bertanya langsung ke Pak Imawan, boleh enggak, Pak? Paman ada yang WA Pak gimana? Nanti kalau ada yang ini sudah ditutup. Saya mungkin ya itu aja ya, bisa tanya di WA ya, WA grup ya. Nah, mungkin nanti WA grupnya ditutup sampai kapan, Mas Arif? Jadi ya, sampai Selasa apa Rabu itu. Ya, gitu ya. Jadi nanti silakan kalau yang masih kesulitan tanya di WA grup ya, sampai mungkin 1 minggu depan ya. Ya, 1 minggu tidak apa. Ini bisa konsultasi langsung biar dijawab oleh Pak Imawan. Oke. Itu mungkin sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Imawan yang telah meluangkan waktunya dan rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu malam minggunya untuk mengikuti pelatihan agar saat menyusun skripsi atau tesis dengan mudah menggunakan alat aplikasi Mendeley. Nanti juga apabila yang kurang ingin bertanya, mungkin malu saat lain atau mungkin hanya nggak berani bertanya, nanti bisa langsung bertanya. Kita beri waktu 1 minggu ke depan bertanya lewat WAG. Setelah itu WAG ditutup ya, karena WAG nanti dihapus. Untuk tahun depan baru ada lagi pelatihan RMP mungkin sekitar bulan April atau Mei. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.